Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bung Ginting, tadi nampaknya mengapa begitu pesimis sih? Nampaknya kok tidak ada begitu ya, sosok-sosok yang memang didukung oleh banyak parpol karena memang mereka cukup kompeten begitu loh. Ya, karena konsep politik kartel itu dalam operasinya itu menekankan kolusi antar partai politik yang kemudian membuat partai politik lain itu berjalan sendirian. Sehingga pada akhirnya melemahkan dinamika demokrasi. Inilah sebagai akademisi tentu pesimis dalam pengertian kok bisa seperti ini ya yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kok pilkada serentak bisa seperti ini. Dan ini menurut saya harus diingatkan bahwa kartel politik yang kemudian melahirkan oligarki politik akhirnya merekalah yang akan menentukan siapa pemenangnya, bukan kemudian rakyat pemilihnya. Ini yang harus diingatkan. Tapi kan tidak jaminan juga Bung Ginting, tebalnya mesin partai politik mereka akan dipilih oleh rakyat. Nggak jaminan juga kan? Persis, itulah yang harus kita tembus, Bung. Mungkin yang, mungkin yang paling penting bukan itunya. Kita ini kan pilkada seharusnya tokoh-tokoh daerah itu yang muncul. Iya. Sekarang ini tiba-tiba kita melihat realitas calon pemilih melihat kok calon pemimpin saya orang jauh semua ya. Misalnya orang Jawa Barat ada di Jakarta, orang Jakarta ada di Jateng misalnya, contoh gitu. Jadi saya milih siapa dong begitu. Kan seharusnya kesempatan pilkada ini benar-benar konstituen memilih orang yang sudah dikenal di wilayahnya. Itu kan lebih substantif istilah Bang Ginting tadi kan. Tapi nyatanya ini kan dropping. Apa yang bisa diharapkan ya dengan pemimpin yang di drop misalnya. Oleh di mata masyarakatnya ya. Akhirnya seperti itulah yang terjadi. Nanti pilihan yang sulit. Bukan yang dia firm di hatinya milih siapa begitu. Karena pemimpinnya ini dropping semua gitu kan. Dropping. Dan itu yang membuat kualitas demokrasi menjadi seharusnya mendekatkan pemilihnya dengan pemimpinnya ini. Karena sistem yang kartel tadi, istilah Bang Ginting atau dropping tadi membuat jauh calon pemimpinnya itu dengan konstituennya. Ini tapi ada masalah yang dinamika juga soal dropping gini ya Prof ya. Ya. Soalnya begini, sebenarnya para calon itu sendiri terlambat membaca situasi. Contoh tadi yang Bang Ginting bilang soal di Jakarta yang dihadang seperti itu. Kalau seandainya mereka itu tidak terlalu percaya kepada partai politik, terutama para politisinya yang pagi bilang beda, siang bilang beda, sore bilang beda lagi, malam apa lagi gitu kan. Harusnya sejak jauh hari mempersiapkan diri seperti pasangan-pasangan yang ada di salah satu di Jakarta aja misalnya. Kan bisa dengan independen. Tapi karena percaya pada partai politik dan para politisinya telat untuk memikirkan itu. Padahal dia potensial. Apalagi di daerah itu Prof. Di daerah itu lebih sulit lagi mikirnya, gua punya duit enggak ini ya. Biarpun gua adalah tokoh masyarakat di sini, semua rakyat cinta saya gitu. Belum tentu dia mau maju, banyak contoh sehingga dia harus berhadapan dengan sengaja dibeli semua partai politik lalu berhadapan dengan kotak kosong. Nah itu sebab mengapa sepasang calon yang didukung oleh banyak partai politik dan sejak awal tahu misalnya orang bahwa dia didukung sebegitu banyak partai, didukung juga oleh tokoh dan elit politik. Tapi elektabilitasnya nggak pernah tembus. Ini menariknya kita tadi belum ngomong Jawa Barat. Lalu masuk ke tokoh yang dihadang maju yang adanya bukan di Jawa Barat gitu ya. Ya itu Bang Ginting sudah. Tapi nggak ada satupun yang mau nyebut namanya. Nggak boleh, nggak boleh katanya. Katanya nggak boleh. Loh dia nggak ikutan boleh. Oh yang tidak mau maju. Berarti boleh, kalau di spill boleh ya. Anies Baswedan. Ikutan kan boleh. Boleh, kalau yang tidak maju. Anies Baswedan. Nah yang mau saya katakan. Terjawab sudah Maria ya. Inti dari Prof Ginting, Prof Lili dan Prof Ibnu tadi kalau menurut saya lagi-lagi. Ketika ada keanehan yaitu pilkada yang digabung begitu pendek dengan pilpres. Akhirnya ini keilmuan nih. Terdapat kecenderungan untuk meneruskan kemenangan yang ada di pilpres dengan alasan-alasan yang ilmiah. Alasannya apa? Tugas kami ini demikian berat. Menyediakan makan bergizi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu perlu didukung oleh perpanjangan tangan yang menang di berbagai daerah. Itu salah satu alasan. Tapi pada bagian lain kita lihat masyarakat bisa melihat seperti Prof Ibnu tadi. Loh ini kok dalam tanda petik oligarki itu bukanlah pada persoalan kita secara demokratis memilih, tapi calonnya itu sudah dipirit dari atas.
nggak bisa masuk ke pertarungan atau dikirim ke daerah lain. Nah Jakarta ini kan menjadi salah satu apa ya? Bukan barometer, korban nggak boleh ya? Percobaan. Kita dapat kiriman loh dari Jawa Barat. bukan cuma banjir datangnya dari mana-mana. Ini Pemimpin nih. dikirimkan gitu. Transfer pemain Ini ya, Bang? orang hebat loh, saya sendiri kagum pada dia. Tapi seperti tadi, orang hebat itu saya- Bang, Ya seperti didukung tadi, pun nggak- kenapa nggak nggak bertarung di ada. sana saja gitu? Kenapa di sini? orang hebat itu pun yang didukung begitu banyak partai politik, ternyata sejak awal dicalonkan angkanya nggak pernah tembus ke 50. Mereka Dan yang dukung ya, tidak. dan yang penting kita bicarakan malam ini sebetulnya adalah ketika tadi kata Prof Ibnu mengirimkan orang ke tempat lain, itu kan hitung-hitungan ilmiahnya nggak mungkin menang nih. Ya kan, atau memilih yang bukan dari hal pemimpin. Sebut aja lah, nanti sampai nggak kita ya? Ke Banten kita sampai nggak nanti? Enggak ya? Sampai. Ini nggak tahu kan Sampai, ini sampai, boleh. Jawa Barat tiba-tiba lewat Jakarta. Jawa Barat tiba-tiba bisa lewat Banten juga misalnya. Kan itu belum orang yang disukai oleh rakyat misalnya. Ini yang agak banyak ke Banten nih. Makanya kemarin itu sebetulnya pada saat ada orang yang ditaruh itu, menurut disertasi saya nih. Nasik. Ini mereka melupakan yang namanya momentum politik. Sementara momentum politik itu kan berjalannya nggak berhenti tiba-tiba atau hari Minggu dia libur. Momentum politik itu kan jalan terus. Nah pada saat momentum politik itu datang, itu bisa menaikkan elektabilitas, bisa menurunkan elektabilitas. Kejadian-kejadiannya sudah ada misalnya di Jawa Tengah tiba-tiba ada oknum polisi melakukan kesalahan fatal. Itu berimbas nggak ke pilkadanya? Mungkin berimbas. Kemudian mitos di Jakarta yang sampai hari ini belum bisa terbantahkan. Kalau survei nomor 1 biasanya lama-lama turun terus gitu. Nah itu juga terjadi di sini. Makanya menurut saya momentum politiknya juga harus dihitung. Nah ini kan mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan partai politik, kekuatan endorsement, lupa baca bukunya Henry Satrio gitu ya. Sehingga momentum politiknya itu hilang terus lagi-lagi. Padahal di beberapa pilkada momentum politik itu sangat dipengaruhi oleh hal sepele tapi penting, lisan. Nah sekarang kita lihat di beberapa pilkada itu sudah mulai tuh beredar jejak digital yang ada kaitannya dengan lisan para calon-calon kepala daerah. Itu akan berpengaruh dan itu akan menentukan hajat hidup orang banyak nanti di daerah-daerah itu. Ya, Terus? saya pikir saya akan melihat dari perspektif lain, perspektif kebudayaan. Ya. Yang barangkali selama ini nggak Sudah ada terpakai kementeriannya sekarang. Top, 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 top. dalam perbincangan ini. Jadi staf ahli ya yang di sini. Ya, begini. Karena politik kita itu ya terkait dengan akar budaya, tradisi, cara pandang yang ada di masyarakat. Bahkan kadang-kadang yang kita omongin di sini nih, kadang belum tentu nyambung loh. Yang kita bilang ini masyarakat, ini rakyat. Itu bisa jadi imajinasi kita tentang rakyat, imajinasi kita tentang masyarakat, imajinasi kita tentang politik. Sementara rakyat punya perhitungan sendiri. Rakyat punya preferensi sendiri berdasarkan akar kultural, tradisi dan lingkup kedekatan dia secara emosional dengan hal-hal yang dia yakini di daerah. Pas saya pikir ya misalnya Pilpres kemarin cukup menjadi pelajaran bagi kita. Berapa orang yang ngomong bahwa ini tidak sesuai etika, tidak sesuai moral gitu. Nah, ternyata malah dia yang jadi. Ini kan logika kita nggak nyambung. Kalau kita dalam pengertian akademik ilmiah ini. Karena memang rakyat kita ini, saya selalu ingin mengatakan bahwa range-nya itu sangat kuat. Sangat panjang. Mulai dari yang belajar pakaian sampai yang sudah main internet. Ini ada. Dan ini kadang nggak kita perhitungkan bahwa mereka yang levelnya, kalau dalam bahasanya August Comte itulah, yang mistis, ontologis, fungsional dan lain sebagainya itu ada semua gitu loh. Dan ini kadang luput pikiran kita. Wah ini calon drop-dropan ini secara ilmu politik. Ini kita ngitung, ini mesti gak cocok ini. Ini ada konflik ini itu. Tapi rakyat ternyata, wah di drop ini malah jangan-jangan hero baru ini di sini. Saya kira apa yang dikatakan oleh Gus itu ada benarnya juga. Buktinya di Jakarta misalnya kan dari elektabilitas yang muncul dari pasangan-pasangan itu ternyata ada berubahnya perilaku pemilih. Jadi ternyata masih ada yang belum menentukan pilihan sebesar 23,8% berdasarkan hasil Litbang Kompas yang terakhir. 30. Nah itu terbagi menjadi dua, terbagi antara swing voters sama undecided voters.
Kalau swing voter itu kan sebenarnya dia itu masih gampang aja. Sebelumnya dia memilih ini, tiba-tiba pengen memilih lagi, nggak mau deh ini ternyata partainya sekarang ini misalnya gitu. Tapi kalau undecided itu benar-benar belum menentukan pilihannya. Nah mereka masih menimbang nih apa kemungkinan fokus yang lebih terjadi, kesalahan apa yang viral kemudian. Nah ini yang ditentukan. Jadi benar nih, jadi yang 23 itu makanya kita sulit menentukan siapa yang akan menang. 2 putaran nampaknya nih kalau dilihat dari angka tersebut. Di Jakarta. Daerah mana itu? Jakarta terutama. Prof Leli, yang dikhawatirkan justru di tipisnya yang menang dan yang kalah itu yang disebut dengan budaya yang tidak dihitung kita secara akademik. Iya, jadi yang namanya nggak bisa menentukan. Serangan itu. Iya. Serangan doa, serangan subuh gitu. Kata-kata lah. Iya, begitu. Ya. Oleh karena itu mungkin dalam kali ini tugas kita di catatan demokrasi kan justru mengingatkan itu kan. Maksudnya gini loh. Jangan sampai kita bilang karena masyarakat kita ini, saya sama-sama anggota Mujadalah Kiai Kampung. Saya mau mengatakan ini, yang disampaikan Mas Hasto ini bagus betul. Bahwa memang kenyataannya demikian. Bahkan ketika masuk ke pendidikan kan yang selesai SMP itu 72% sekian gitu ya. Di antara kalangan pemilih. Yang mau saya katakan adalah kan nggak bisa hal-hal yang memang disebut sebagai pelanggaran etika. Terus kita bilang ya oleh rakyat sudah diterima. Kita di sini di catatan demokrasi tetap harus menulis catatan. Berdasarkan undang-undang dasar gitu ya. Setuju ya? Setuju. Berdasarkan undang-undang dasar katanya dia, catatannya adalah begini. Nah catatan dari segi kebudayaan itu kita terima, tapi sambil tetap kita menyatakan malam ini, tugas kita. Nah jangan pernah terima barang ataupun uang, karena itu memang haram. Nah misalnya begitu ya. Setuju ya? Tapi bukan sekedar berhenti di normatif haram, yang perlu dilakukan, didorong juga adalah praktisnya. Bagaimana misalnya Bawaslu, Bawasda ya kan, Bawaslu gitu. Nah, kalau tentang kayak gitu tentang serangan itu, badan halal itu yang harus menentukan itu. Badan halal. Badan halal. Oh itu kalau soal fatwa itu sudah dari lama ditentukan bahwa itu haram. Tapi hasil surveinya Bang Effendi dan teman-teman ya secara kualitatif 90% itu masih menentukan ya Bang ya. Jadi gini pelan-pelan, secara kuantitatif di Jakarta itu bulan Juni, Litbang Kompas menyatakan 58,3% masih mau menerima barang atau uang untuk menentukan pilihannya. Menerima dan menentukan? Iya, setelah menerima jadi menentukan. Ya kan? Padahal kita pengennya ya kalau terpaksa betul Anda terima, iya saya nggak boleh bilang silakan terima, cuma apapun ujungnya tetap pilih sesuai dengan hati nurani. Maksud kami apakah semudah itu rakyat harga dirinya dibeli, suaranya dibeli? Loh itu survei. Demi memilih Bang Effendi Ghazali. Secara kualitatif kita tanya kemana-mana ini ya, kami jalan juga, Hendri Satrio jalan kan. Apakah menurut Anda wajar orang menerima sesuatu untuk menentukan pilihan? Kan harus begitu kan, nanyanya nggak mungkin nanya, Anda mau nggak menerima sesuatu buat pasti apakah menurut Anda wajar dalam pilkada ini orang akan menerima sesuatu untuk menentukan pilihan? Iya, tinggi betul. Karena apa? Lagi-lagi jangan-jangan pada hari ini nih di pilkada yang serentak ini memang ekonominya lagi mengatakan demikian, ditambah lagi Kementerian Kebudayaan baru didirikan. Kurang lebih gitu ya. Jadi gini Bang, supaya nggak salah paham. Jadi pernyataan saya yang soal kebudayaan itu bukan berarti mengesahkan yang itu. Tapi kita sedang mengingatkan bahwa kita ini sedang trial on demokrasi. Sedang berlatih, sedang berjalan. Makanya terjadi yang hal seperti itu harus kita pahami, kita dalami. Dan itulah yang menjadi concern kita untuk melakukan pendidikan. Maksud kami, bapak-bapak dan ibu, maksud kami. Mau iklan ya? Iya. Maksud kami, kalau memang serangan Fajar masih ampuh, buat apa selama masa kampanye visi, misi, program kerja dikampanyekan? Kok kesannya sia-sia? Sesaat lagi kita kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.